Kios FM. Di sesi terakhir bersama Adi ya, di dialog siang bersama dengan Muhammad Hatta juga narasumber kita, wasit internasional yang kita sudah kenal lebih dekat sosoknya ya, kita sudah banyak berbincang-bincang. Dan di sesi terakhir ini karena beliau juga merupakan seorang pengurus dari PBSI Maros ya, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Kabupaten Maros. Ini kita juga mau tanya terkait dengan persiapan Kabupaten Maros sendiri dalam Raporda Prof ya, yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Kata seperti apa sih persiapan dari PBSI? Mungkin mewakili Pak Ketua ya, izin ya untuk menyampaikan seperti apa kondisi PBSI Maros ini. Ya, mohon izin Pak Ketua. Pak Ketua kami ini sekarang Pak Marjan ya, banyak sekali kesibukannya. Jadi saya mewakili Ketua PBSI Kabupaten Maros, Bapak Marjan Maser, menyampaikan bahwa alhamdulillah saat ini tim Prapor Prof PBSI Kabupaten Maros sedang melakukan TC, dan TC-nya itu dilaksanakan di Gor Lantamal, jadi berbau-bau militer. Disiplinnya ya. Karena di gornya Angkatan Laut. Dan ini akan melaksanakan TC sampai pelaksanaan Prapor-Prof, yang info yang saya dengar walaupun belum dalam bentuk surat resmi itu akan direncanakan dilaksanakan pada awal November 2021. Tetapi belum ditentukan juga tempatnya. Peluang Maros sendiri mendapatkan emas nantinya seperti apakah Hatta melihatnya? Insya Allah, mohon doanya dari seluruh masyarakat Maros, karena terus terang kita punya potensi untuk mendapatkan emas dari pemain kita. Salah seorang pemain putra Maros asli yang sekarang menjadi anggota atau atlet dari PB Jarum Kudus di Jawa Tengah. Mungkin 1-2 hari ini Askar akan kembali ke Maros untuk persiapan TC PON, karena kebetulan Askar sendiri mewakili Sulsel di PON Papua. Asli orang Maros ini Askar ya? Askar ini orang Maros, orang Batangaseh. Asli orang Maros, dan dia sekolah mulai kecil itu sampai luar biasa. Dia tamat di Maros. Kita punya banyak potensi seperti itu sebenarnya ya. Banyak. Karena putra Maros sendiri pernah mewakili Sulsel di Kejurnas, dan di sana memperoleh perak. Itu kakaknya Askar dengan Surya Alfandi itu pernah memperoleh medali pada saat mewakili Sulsel di Kejurnas. Kalau Askar ini sendiri kita gadang-gadang atau targetkan memperoleh emas di Porda 2022. Sebelumnya Maros belum pernah memperoleh emas khusus untuk cabang olahraga bulu tangkis. Di Porda 2002 dalam catatan kami pengurus PBSI Maros itu pernah memperoleh perunggu dari ganda putra, yang salah satunya sekarang dari pemain ganda putra itu menjadi asisten pelatih di Kabupaten Maros, yaitu Adinda Muhammad Nur. Pada saat 2018 Porda Pinrang yang lalu meningkat menjadi 1 perak 1 perunggu, dan salah satu perak itu disumbangkan oleh Askar. Kebetulan waktu itu masih ada seniornya yang lebih kuat dari dia. Jadi Askar pada saat itu dikalah di final, itu pun saya kira ketat poinnya. Dan ganda putri kita pada saat itu memperoleh medali perunggu di perebutan juara 3. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini di Kejurda nantinya itu bisa ini ya. Di Porda, di Porda nanti. Askar ini dia menjadi tunggal utama sekarang untuk tim PON Sulsel di Papua. Jadi saya kira kalau dilihat dari hitungan di atas kertas dan secara skill, insya Allah kita peluang kita ya. Anak di Askar ini semoga bisa mempersembahkan emas untuk Kabupaten Maros di Porda 2022 nanti. Baik, demikian ya informasi terkini terkait perkembangan dan juga persiapan dari PBSI Maros ya. Juga untuk terakhir closing statement ini kita sudah ngambil waktunya Deng Pasang sedikit. Kak Hatta tidak apa-apa. Mohon maaf ya penyiar Deng Pasang ya, sebentar. Kita masih ada closing statement terkait dengan mungkin masukan untuk KONI atau mungkin untuk pemerintah Kabupaten Maros terkait dengan mungkin terkait wasit ini ya, bukan hanya wasit bulu tangkis tapi juga wasit seluruh cabang olahraga, karena ini merupakan ya kita tidak bisa memungkiri mungkin masih banyak orang yang tidak mengerti seperti apa dunia perwasitan itu sebenarnya. Mungkin ada yang mau disampaikan supaya lebih menjadi perhatian lagi ke depannya, Kak Hatta. Sekaligus closing statement dan ucapan terima kasih untuk orang-orang yang selama ini mendukung Kak Hatta ya. Ya, pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua PBSI Maros Bapak Marjan Masere dan juga Ketua PBSI Sulsel Pak Depo Hadafi, karena di masa mereka menjabat
saya bisa memperoleh atau mencapai level perwasitan di tingkat internasional saat ini. Baik. Tanpa dukungan dan bantuan baik material maupun moral dari pengurus PBSI Kabupaten Maros dan pengurus PBSI Provinsi Sulsel, saya kira mustahil saya bisa memperoleh level seperti ini. Khusus untuk technical official di Kabupaten Maros, dukungan dari keluarga katanya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada keluarga saya, khususnya istri dengan anak saya, yang menjadi motivasi. Yang sangat sabar kalau ditinggalkan ke luar negeri ya. Saya bertugas, dan juga atasan-atasan saya di instansi-instansi yang pernah saya tempati pada saat saya ditugaskan ke luar daerah. Betul, memberikan cuti dan lain-lain. Khusus untuk technical official, bukan cuma badminton ya. Sebuah prestasi diperoleh bukan cuma menitik beratkan pada satu subsistem. Technical official, atlet, dan juga pengurus itu adalah satu subsistem atau yang mendukung sebuah sistem yang kita gadang-gadang meningkatkan prestasi. Jika ini bisa disupport oleh khususnya federasi atau organisasi yang mengurus tentang cabang olahraga, khususnya KONI, maka kita bisa memperoleh prestasi lebih tinggi dengan dukungan dari subsistem yang baik itu technical official, pemain, pelatih, dan juga pengurus yang ada di cabang olahraga masing-masing. Karena semua saling bersinergi ya. Saling bersinergi, karena sebuah kompetisi itu tidak akan baik kalau tidak didukung oleh pelatih dan technical official yang baik. Sementara atlet itu tercipta dari sebuah kejuaraan-kejuaraan yang berkualitas baik. Jadi itu akan saling berhubungan. Jadi saya kira semuanya itu akan disupport dengan baik untuk menghasilkan prestasi khususnya cabang olahraga yang ada di Kabupaten Maros. Ya, berharap kedepannya pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini juga sebagai KONI ya di Maros ini bisa lebih memperhatikan subsistem ini ya. Jadi bukan hanya fokus kepada player atau pemain, tapi juga orang-orang yang bergerak di bidang itu ya, yang mendukung terciptanya bakat-bakat ini juga ya. Cuman memang untuk saat ini kita harus memahami bahwa olahraga itu adalah sesuatu yang mahal dan butuh dana. Sementara kita tahu kondisi pemerintah kita yang merupakan ini di zaman utama daripada anggaran dari KONI, dan saat ini kita memang pandemi juga ya. Refocusing ini sangat terbagi-bagi kita punya anggaran ini curhat soal anggaran juga ya kata ya. Harus disampaikan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa karena pandemi ini. Jadi kita harus mampu memanfaatkan dana yang sudah terbagi-bagi ini untuk tetap berjuang agar prestasi cabang olahraga yang ada di Kabupaten Maros ini bisa tetap meningkat, memberikan yang terbaik. Ada banyak kendalanya. Baik, Gata, terima kasih banyak sudah hadir di studio ya di Maros FM. Mudah-mudahan di lain waktu, lain kesempatan kita bisa mengundang kembali dengan berbincang-bincang, karena dari list pertanyaan yang saya siapkan ini sebenarnya baru beberapa yang terjawab ya. Tapi sudah memakan waktu sejam lebih ya perjumpaan kita. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa lebih detail lagi untuk menanyakan terkait dengan wasit ini, karena jujur secara pribadi saya pas mengetahui terkait dengan fase dan juga predikat yang diraih oleh Kak Hatta ini, bahkan sempat menjadi technical official di Olimpiade 2020, itu menjadi salah satu kebanggaan tersendiri bagi kita yang ada di Maros ya, karena ini juga merupakan salah satu potensi yang harus digaungkan kepada masyarakat bahwa di Maros ada loh yang seperti ini gitu ya Kak Hatta ya. Ya pokoknya insya Allah untuk Maros FM saya siap kapan saja. Mantap, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Baik, pendengar setia Maros FM, bincang-bincang ringan kita bersama dengan Muhammad Hatta, salah seorang wasit ya yang ada di Kabupaten Maros, yang ternyata kiprahnya itu sudah jauh ya ke level internasional, bukan hanya nasional tapi ke level internasional. Dan ini juga kemarin sempat melakukan berbagai macam pelatihan, bahkan sudah ke penataran kedua ya yang dilakukan untuk menciptakan bibit-bibit baru wasit yang ada di Maros. Dan ya dengan mendengarkan perbincangan kita ini diharapkan masyarakat yang menonton sebuah pertandingan bukan hanya fokus kepada player, tapi juga perjuangan sang wasit mengatur bagaimana pertandingan itu bisa berjalan lancar Kak Hatta ya. Iya. Baik, mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Salam sama keluarga dan tetap jaga protokol kesehatan tentunya untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Maros juga. Baik, pendengar setia Maros FM, saya Adi harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah mendengarkan dialog siang bersama narasumber kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam lagi kepada salaman. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.